Jala Bangku. Pemain keturunan Indonesia Calvin Verdung telah dikonfirmasi Ketua Umum PSSI Erick Thohir masuk dalam program naturalisasi Timnas Indonesia. Momen penting itu diposting Verdung di Instagram pribadinya, yang mana banyak netizen justru salah fokus dengan komentar dua pemain keturunan lainnya, yakni Ole Romeni dan juga Miss Hilgers. Kini PSSI mengumumkan dua pemain naturalisasi tambahan yang masuk ke dalam program naturalisasi. Pertama, pemain berusia 18 tahun yang kini bermain untuk FC Dordrecht U21 dan penggawa NEC Nijmegen yang berkompetisi di divisi utama Liga Belanda, yaitu Verdung. Ia tercatat sudah berusia 27 tahun dan memiliki pengalaman yang banyak di Liga Belanda. Tercatat Verdung pernah bermain untuk Feyenoord hingga FC Twente. Menariknya, dalam postingan terbaru Verdung tersebut ada dua pemain keturunan lainnya, yakni Ole Romeni hingga Miss Hilgers yang ikut berkomentar. Romeni meninggalkan kalimat pemain besar di kolom komentar, sementara Miss Hilgers hanya menaruh emotikan mata hati. Jelas netizen pun ramai ikut mengomentari komentar Hilgers dan juga Romeni. Kebanyakan menanyakan kapan menyusul Verdung dan juga Jens Reven untuk masuk program naturalisasi. Namun nyatanya sampai sejauh ini dua pemain tersebut belum memberikan sinyal untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Hilgers bahkan secara terang-terangan pernah menolak ajakan bergabung ke Timnas Indonesia karena merasa belum waktunya. Sebab ia masih berusaha untuk mengejar masuk skuad Belanda. Dan hal yang serupa juga berlaku untuk Romeni. Pemain FC Utrecht itu merasa masih terlalu cepat untuk meninggalkan peluang memperkuat Timnas Belanda. Jadi, Romeni dan juga Hilgers dalam waktu dekat ini belum tertarik membela Timnas Indonesia. Semalam, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi Calvin Verdung dari NEC Nijmegen dan juga Jens Reven dari FC Dordrecht U21 akan melakoni proses naturalisasi dan juga dipersiapkan untuk memperkuat Timnas Indonesia. Tak hanya Erick Thohir yang mengunggah pertemuan Jens Reven dan juga Calvin Verdung, kedua pemain ini juga sama-sama memposting momen kebahagiaan ini, yakni di akun Instagram resmi mereka masing-masing. Alhasil, sejumlah pemain keturunan Grade A yang sempat dikait-kaitkan dengan Indonesia pun memberikan respon. Ya, siapa saja? Yang pertama ada Miss Hilgers. Ya, pemain FC Twente ini sudah didekati oleh PSSI sejak 2020, namun belum membuahkan hasil. Jika tenaga Miss Hilgers bisa diamankan oleh PSSI, tentunya bak durian runtuh bagi Timnas Indonesia. Kemudian yang kedua ada Ole Romeni dari FC Utrecht. Ole Romeni yang didekati oleh PSSI sejak awal tahun ini juga memberikan respon di unggahan terbaru Calvin Verdung. Pemain besar, singkat Ole Romeni merujuk kepada Calvin Verdung. Harapannya Ole Romeni juga mau memperkuat Timnas Indonesia, sebab Timnas Indonesia juga membutuhkan penyerang jempolan demi menyaingi negara-negara top di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemudian yang terakhir ada Kevin Dix dari FC Copenhagen. Berbeda dengan dua nama lain yang memberikan respon di unggahan Calvin Verdung, pemain asal Belanda ini meninggalkan respon di postingan Erick Thohir. Ya, Kevin Dix ketahuan menyukai postingan Erick Thohir soal Calvin Verdung dan juga Jens Reven yang segera menjalani proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia. PSSI memasukkan nama Jens Reven sebagai pemain selanjutnya yang akan dinaturalisasi. Menariknya, pemain yang masih berusia 18 tahun itu sejauh ini belum mempunyai kontrak profesional di klub. Lantas, sanggupkah ia menjadi penyerang ganas untuk Timnas Indonesia? Ya, seperti yang diketahui, pecinta sepak bola tanah air dikagetkan dengan resmi Martin Paes dinaturalisasi. Kiper klub Amerika Serikat FC Dallas tersebut melakoni pengambilan sumpah warga negara Indonesia atau WNI yakni pada Selasa 30 April 2024 kemarin. Tak hanya Martin Paes, ternyata PSSI saat ini tengah memproses dua pemain keturunan lainnya, yakni Calvin Verdung yang merupakan pemain NEC Nijmegen yang bermain di divisi utama Liga Belanda, dan satunya lagi Jens Reven. Dan Reven sendiri sampai saat ini ternyata belum memiliki kontrak profesional. Reven tercatat bermain untuk tim muda FC Dordrecht, tepatnya Dordrecht U21. Dan menariknya, menurut laporan dari akun X atau Twitter @vt_idn, ternyata Reven memang belum memiliki kontrak profesional di klub. Berdasarkan laporan dari akun sepak bola yang kerap men-share kabar mengenai pemain keturunan Indonesia tersebut, sebelumnya Reven bermain di tim akademi klub amatir. Ia baru direkrut oleh tim akademi yang memiliki klub senior profesional pada musim panas 2023 yang lalu, yaitu direkrut oleh Dordrecht. Reven harus bekerja keras di timnas maupun klub, karena sejauh ini ia belum memiliki kontrak profesional di klub. Bunyi laporan di akun X @vt_idn dikutip Rabu 1 Mei 2024.
Secara pengalaman jelas, Raven belum memiliki banyak kenangan, namun ia tetap memiliki potensi. Terbukti, dari 19 laga yang dimainkan oleh Raven bersama Dordrecht U21, yakni di berbagai kompetisi di Liga Pemain Muda Belanda musim ini, ia sanggup membukukan 6 gol. Tentu harapannya adalah Raven bisa terus berkembang agar jadi striker andalan timnas Indonesia di masa depan. Martin Paes mengungkapkan targetnya bersama timnas Indonesia seusai resmi menjadi warga negara Indonesia. Ya, Martin Paes akhirnya resmi menjadi warga negara Indonesia seusai menjalani pengambilan sumpah pada Selasa 30 April 2024. Pemain kelahiran Nijmegen, Belanda 14 Mei 98 ini sebenarnya menjalani proses naturalisasi cukup panjang. Walaupun sebenarnya proses naturalisasi Martin Paes ini telah berlangsung bersama Ragnar Oratmangun dan juga Tom Haye. Pemain yang berposisi sebagai penjaga gawang itu mengaku senang akhirnya bisa menjadi warga negara Indonesia dan juga bisa segera membela timnas Indonesia. Pemain yang berusia 26 tahun tersebut mengaku tak sabar bisa membela tim Merah Putih. Pemain yang memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang lahir di Pare, Kediri tersebut ingin bisa bermain bersama skuad Garuda nantinya. Untuk itu setelah resmi menjadi warga negara Indonesia, Martin Paes mengaku memiliki target ingin bisa membawa tim Merah Putih tampil di Piala Dunia. Selain target tersebut, Martin Paes juga bertekad ingin bisa bermain sebanyak mungkin bersama timnas Indonesia. Saya rasa bangsa ini layak untuk berada di Piala Dunia, dan itu adalah target utama saya, dan bermain sebanyak mungkin, kata Martin Paes. Sebagai pemain, ia mengaku ingin bisa memberikan dampak luar biasa bersama timnas Indonesia. Tentu bukan hanya dampak positif di dalam lapangan saja, tetapi ia juga ingin bisa memberikan dampak bagus di luar lapangan juga. Hal ini karena Paes mengaku ingin bisa memberikan teladan untuk generasi lebih muda ke depannya. Gelandang timnas Indonesia Mark Lok menyambut baik hadirnya Martin Paes. Mark Lok menjelaskan hadirnya Paes tentu akan menambah kekuatan skuad Garuda. Menurutnya, kiper Dallas tersebut memiliki kualitas dan sangat penting bagi timnas Indonesia. Dia berharap Paes bisa segera mencatatkan debut dengan pasukan Sinteyong. Selamat, kiper sangat baik. Mungkin nanti lawan Irak dia bisa main, tapi selamat, kata Mark Lok. Sementara itu Martin Paes sudah tak sabar ingin bermain untuk Indonesia. Dia menegaskan bahwa yang jadi target utama adalah bisa bermain di Piala Dunia 2026. Menurutnya, sudah waktunya sepak bola Indonesia bisa berlaga di tahap yang lebih tinggi. Tampaknya kiper FC Dallas Martin Paes tak kecewa sama sekali dengan keputusannya memilih membela timnas Indonesia ketimbang Belanda. Sebab Martin Paes sendiri senang melihat supporter Indonesia yang disebutnya sangat gila sepak bola. Martin Paes mengatakan bahwa Indonesia memang sangat terkenal menjadi negara yang begitu gila akan sepak bola. Hal itu pun membuatnya sangat bangga kini sudah menjadi bagian dari negara tersebut. Para penggemar di Indonesia sangat luar biasa. Mereka orang-orang yang loyal yang saya tahu, dan mereka orang-orang yang penuh dengan semangat, kata Martin Paes, sumber laman resmi PSSI, Rabu 1 Mei 2024. Ya, pemain yang berposisi sebagai kiper itu mengatakan bahwa dukungan luar biasa publik sepak bola Indonesia bisa dilihat dari skuad Garuda Muda ketika tampil di Piala Asia U23 2024 di Qatar. Sebab setiap laga yang dimainkan oleh timnas Indonesia U23 selalu dipadati oleh supporter. Bisa dilihat di Piala Asia U23 saat ini bagaimana mereka memberikan dukungan kepada timnas, bahkan hingga di luar stadion, sambung Martin Paes. Terdapat sebanyak 5 pemain keturunan yang berebut slot 3 pemain senior timnas Indonesia U23 jika lolos Olimpiade Paris 2024. Timnas Indonesia U23 lolos ke Olimpiade Paris 2024 jika menang atas timnas Irak U23 di perebutan posisi 3 Piala Asia U23 2024 pada Kamis 2 Mei 2024 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan regulasi yang ditetapkan, seluruh peserta cabang olahraga sepak bola putra Olimpiade Paris 2024 diizinkan memanggil 3 pemain senior alias pesepak bola yang usianya di atas 23 tahun. Sementara itu pelatih timnas Indonesia U23 Sinteyong tentunya tak boleh salah memanggil pemain. Hal ini karena pemanggilan pemain senior yang tepat dapat mempengaruhi langkah timnas Indonesia U23 di Olimpiade Paris 2024. Berdasarkan pantauan ada 5 pemain keturunan yang memiliki kualitas untuk berebut slot 3 pemain senior timnas Indonesia U23. Berikut 5 pemain keturunan yang berebut slot 3 pemain senior timnas Indonesia U23 jika lolos Olimpiade Paris 2024. Yang pertama ada Ceitzis dengan usia 23 tahun. Ceitzis dapat memperkokoh lini pertahanan timnas Indonesia U23. Pengalaman bermain bersama Venezia yang berpeluang promosi ke Serie A musim depan sangat dibutuhkan timnas Indonesia U23.
Kemudian yang kedua ada Ragnar Oratmangun dengan usia 26 tahun. Sulit untuk tidak memasukkan nama Ragnar Oratmangun di daftar ini. Pesepak bola 26 tahun ini dipercaya bakal menambah daya kedor lini depan timnas Indonesia U23 melalui tusukan-tusukan tajamnya di sisi kiri penyerangan. Kemudian yang ketiga ada Calvin Verdung dengan usia 27 tahun. Fullback kiri milik NEC Nijmegen ini sedang menjalani proses naturalisasi. Merujuk kepada proses naturalisasi Tom Haye, Ciitzes hingga Ragnar Oratmangun yang kelar hanya dalam 2 bulan, Calvin Verdung seharusnya sudah bisa memperkuat timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2024 dan juga timnas Indonesia U23 di Olimpiade Paris 2024 mulai akhir Juli 2024. Hanya saja sedikit mubazir jika Calvin Verdung yang dipilih, sebab di skuad timnas Indonesia U23 saat ini sudah ada Pratama Arhan dan juga Nathan Tuaon di area fullback kiri. Karena itu Sintayong bisa mengalihkan ke pemain senior lain. Lalu yang keempat ada Tom Haye dengan 29 tahun. Tom Haye merupakan pemain yang wajib dibawa oleh Sintayong. Gelandang milik SC Heerenveen ini dapat membentuk kolaborasi apik bersama Iver Jenner, Nathan Tuaon, atau Marcelino Ferdinand di lini sentral. Kemudian yang terakhir ada Martin Paes dengan 25 tahun. Ya, Martin Paes resmi menjadi warga negara Indonesia pada Selasa 30 April 2024. Meskipun belum resmi berpindah asosiasi, diprediksi Martin Paes dapat memperkuat timnas Indonesia terhitung sejak Juni 2024. Hadirnya Martin Paes sangat dibutuhkan timnas Indonesia U23 di ajang sebesar Olimpiade Paris 2024. Ya, jika tidak ada aral melintang, Martin Paes akan dibawa Sintayong ke Piala Dunia level U23 tersebut. Sekarang harapannya timnas Indonesia U23 dapat tampil ngotot melawan Irak U23. Sebab, kemenangan atas Irak U23 bakal mengantarkan timnas Indonesia U23 ke Olimpiade Paris 2024. Wasit asal Thailand Sivakornpu Udom bakal bertugas pada laga timnas U23 Indonesia versus Irak. Kepastian ini diumumkan langsung oleh pihak AFC. Ya, AFC menjabarkan bahwa ada 7 wasit yang bakal bertugas di laga timnas U23 Indonesia versus Irak. Posisi wasit utama ditempati oleh Majid Al-Samrani yang merupakan wasit asal Arab Saudi. Ia sebelumnya sempat memimpin laga timnas U23 Indonesia versus Australia pada babak penyisihan grup A Piala Asia U23 2024. Sementara itu Majid Al-Samrani nantinya bakal ditemani oleh 2 asisten. Mereka adalah Hisham Muhammad sebagai asisten wasit 1 dan Omar Ali Al-Jamal sebagai asisten wasit 2. Wasit keempat diisi oleh Hannah Hattab, Saitlin Vladislav akan menjadi pengawas wasit. Sedangkan posisi 2 wasit VAR ditempati oleh Abdullah Dafir dan tentu saja Sivakornpu Udom. Para pecinta sepak bola tanah air tentu tak asing dengan nama Sivakornpu Udom. Sivakornpu Udom kini sedang menjadi perbincangan hangat supporter timnas U23 Indonesia. Hal tersebut tak terlepas dari adanya beberapa keputusan Sivakornpu Udom yang dinilai kontroversial, yakni pada saat timnas U23 Indonesia melawan Uzbekistan. Kala itu Sivakornpu Udom meminta wasit utama untuk mengecek VAR setelah Ferrari mencetak gol. Dan kemudian hasil pengecekan membuat gol Ferrari dibatalkan karena Ramadan Sananta terlebih dahulu berada di posisi offside. Keputusan kontroversial kedua adalah terkait kartu merah Rizky Ridho. Sintayong percaya diri mampu bawa timnas U23 Indonesia ke Olimpiade Paris 2024. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengungkapkan rasa percaya dirinya sebelum laga lawan Irak. Sementara itu Sintayong meminta publik untuk percaya pada dirinya atas mimpi tersebut. Dirinya juga meminta publik mendukungkan timnas U23 Indonesia. Kita akan lolos ke Olimpiade, ujar Sintayong. Percayalah pada saya dan dukunglah saya dan tim saya, tutupnya. Sementara itu timnas U23 Indonesia bakal kembali mendapatkan kekuatan baru pada laga lawan Irak nanti. Rafael Struijk bakal kembali tampil untuk timnas U23 Indonesia. Namun Sintayong tidak akan bisa menurunkan Rizky Ridho. Tiket pertandingan timnas U23 Indonesia versus Irak pada laga perebutan peringkat ketiga di pasukan sudah ludes 2 hari sebelum laga digelar. Antusiasme supporter di pasukan masih sama selama turnamen Piala Asia U23 2024. Laga ini di pasukan bakal dipadati oleh supporter timnas U23 Indonesia. Ya, seperti yang diketahui, tiket laga Piala Asia U23 2024 dapat dibeli di aplikasi Hayatu Qatar. Ya, berdasarkan pantauan di aplikasi tersebut, tiket laga timnas U23 Indonesia versus Irak sudah habis terjual alias sold out. Dan kabar tersebut sekaligus menjawab harapan Sintayong. Dan Sintayong pun yakin bakal membawa timnas U23 Indonesia lolos ke Olimpiade 2024. Saat diwawancarai oleh YouTuber asal Korea Selatan Jo Pangmai, Sintayong berharap dukungan publik kepada timnas U23 Indonesia.
Timnas U23 Indonesia akan menghadapi Irak pada babak perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha, Qatar, Kamis 2 Mei 2024. Timnas U23 Indonesia masih ada harapan untuk berangkat ke Perancis apabila mengalahkan Irak besok malam. Sementara itu, CDM Indonesia Anindya Bakri berharap Rizky Ridho dan juga kawan-kawan tetap fokus melawan Irak meskipun sudah kalah dari Uzbekistan. Saya sangat optimis karena saya lihat permainan Garuda Muda bagus, cuma memang belum beruntung, kata Anindya Bakri. Anindya Bakri juga berharap dukungan masyarakat kepada Timnas U23 Indonesia tidak kendor. Masyarakat tanah air harus tetap memberikan dukungan penuh kepada Timnas U23 Indonesia demi bisa lolos ke Olimpiade 2024. Sudah 68 tahun lamanya Indonesia tidak mengirimkan cabang sepak bola ke Olimpiade. Terakhir kali, cabang sepak bola dari Indonesia bermain pada Olimpiade 1956 Melbourne. Anindya Bakri tentu saja berharap agar mental bermain Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan tidak kendur melawan Irak. Mereka harus tetap fokus selama pertandingan demi meraih kemenangan. Dalam permainan kalah menang itu hal biasa. Jadi mudah-mudahan di pertandingan nanti kita bisa lebih beruntung, tutup Anindya Bakri. Bek PSIS Semarang Alfeandra Dewangga yakin Timnas Indonesia U23 bakal rebut tiket Olimpiade Paris 2024 meski tanpa diperkuat oleh Rizky Ridho. Menurut Dewangga, Indonesia masih punya modal kuat untuk mengalahkan Irak dalam duel jadi tim peringkat ketiga. Saya optimistis sekali walaupun kita tahu ada Ridho yang absen karena kartu merah. Tapi saya optimistis Indonesia pasti medan, kata Dewangga selepas pertandingan Persija Jakarta versus PSIS Semarang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Bek 22 tahun itu sempat masuk ke dalam skuad Timnas Indonesia U23 untuk Piala Asia U23 2024. Sayangnya Dewangga harus menjalani operasi di Jakarta sehingga terpaksa dicoret oleh Sintayong dari tim. Meskipun tak jadi membela Garuda Muda, dukungan tetap diberikan oleh pemain berposisi sebagai bek tengah itu. Mau jam berapapun Timnas main saya tonton. Perjuangan anak-anak sangat luar biasa apalagi lawannya Korea dan negara lain di atas level kita. Saya apresiasi sekali anak-anak. Semoga di perebutan tiket Olimpiade bisa kita dapat, ucapnya. Menpora RI Dito Aryo Tejo mengunjungi klub Liga Arab Saudi Al Nassr sekaligus membahas peluang Cristiano Ronaldo ke Indonesia. Dito mengunggah pertemuan dengan petinggi Al Nassr dalam media sosial sembari menyinggung Cristiano Ronaldo yang disebutnya sebagai Bang Dodo. Disambut Mr. Guido Fingal, CEO Al Nassr Club CEO, kami membahas potensi kolaborasi seperti mengadakan laga persahabatan di Indonesia. Dito menunjukkan bahwa jumlah pendukung Al Nassr, terutama Bang Dodo, di tanah air cukup signifikan, tulis Dito Aryo Tejo di Instagram Rabu 1 Mei. Dito menyampaikan kunjungan Al Nassr merupakan lanjutan kerjasama antara pemerintah RI dengan Arab Saudi. Ia menyatakan performa skuad Garuda Muda di Piala Asia U23 jadi indikator kualitas pesepak bola Indonesia. Lebih lanjut, Dito menuturkan kedatangan ke Al Nassr tak hanya membahas sepak bola, melainkan olahraga lain yang turut digarap oleh klub yang dibentuk, yakni pada tahun 1955 tersebut. Langkah PSSI melanjutkan naturalisasi dengan kedatangan Martin Paes sebagai pemain terkini yang menyatakan sumpah menjadi warga negara Indonesia, mendapatkan sorotan dari media asing, termasuk media Vietnam. Media Vietnam memprediksi Paes bakal menggeser posisi Hernando Ari yang selama ini menjadi andalan di bawah Mister. Meski Hernando Ari sempat bermain bagus, namun dalam waktu dekat Martin Paes bisa menjadi kekuatan nomor 1 tim Garuda di turnamen regional dan kontinental, tulis media Vietnam Bongda. Hadirnya Paes juga disebut bakal memperbaiki kualitas Timnas Indonesia secara keseluruhan bersama dengan pemain-pemain keturunan. Kekuatan Timnas Indonesia bakal meningkat tajam dalam waktu dekat dengan kedatangan pemain naturalisasi terbaru. Demikian tulis Bongda. Bongda juga menampilkan data individu Paes yang pernah bermain di Timnas Belanda Junior serta deretan statistik kiper 25 tahun tersebut bersama Dallas FC, tim yang kini diperkuatnya di ajang MLS. Pemain Uzbekistan menghirup benda misterius saat melawan Indonesia di semifinal Piala Asia U23 2024. Dan pemain yang dimaksud adalah Ologbek Khasimov. Striker bernomor punggung 9 itu sempat terkapar usai dilanggar pemain Indonesia Nathan Tuaon. Kemudian Khasimov mendapatkan perawatan medis, tapi yang menarik perhatian dia diberikan tim medis sebuah benda berwarna putih untuk dihirup. Setelah beberapa kali menghirup, Khasimov langsung bugar dan juga kembali melanjutkan pertandingan. Lalu muncul pertanyaan, benda apa itu? Ya usut punya usut, benda yang dihirup oleh Khasimov adalah kapas yang sudah dibasahi oleh amonia. Senyawa ini tidak termasuk dalam daftar terlarang organisasi anti doping dunia dan memiliki manfaat untuk meningkatkan pernapasan dan performa atlet.
Sebelumnya pemain Rusia juga kedapatan terus-menerus mengendus amonia melalui kapal sebelum pertandingan di Piala Dunia 2018. Menurut pers Rusia, amonia membantu meningkatkan konsentrasi dalam waktu yang sangat singkat dengan merangsang pernapasan. Lewat kedekatan yang dimiliki dengan beberapa pemain keturunan, Ragnar Oratmangun mengajak pemain-pemain untuk memperkuat timnas Indonesia. Korban pertama dari Ragnar Oratmangun adalah Calvin Verdonk. Sama-sama berstatus Akademi NEC Nijmegen, meski beda angkatan dengan Ragnar Oratmangun lebih tua 3 tahun, hubungan mereka terhitung dekat. Dalam pengakuan Ragnar Oratmangun, dirinya sudah membujuk oleh Romeni untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun, keputusan membela skuad Garuda atau tidak pada akhirnya ada di tangan oleh Romeni. Oleh bicara ke saya sedang memikirkan tentang itu dengan baik-baik. Ia bilang senang sekali mendapat dukungan dari banyak orang Indonesia, kata Ragnar Oratmangun, sumber channel YouTube Yusa Nugraha. Tentunya pilihan ada di oleh Romeni, dan saya juga tidak mau memaksanya. Saya sering cerita kepadanya soal timnas Indonesia. Jika dia gabung timnas Indonesia, tentu itu hal yang hebat, tegas Ragnar Oratmangun. Sebab timnas Indonesia membutuhkan penyerang tajam seperti oleh Romeni untuk menghadapi negara-negara top di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Oke timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.